Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan mengenai elaborasi pemahaman modul 1.1.a.7. Tetapi sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trio Agung Pamungkas. Saya berasal dari SD Negeri 2 Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam upaya memajukan dunia pendidikan membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 2 Mei. Karena pada masa itu, pendidikan hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja. Pendidikan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan orang-orang yang memiliki kepentingan tersendiri. Menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai seorang pendidik. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Oleh karena itu, menjadi seorang pendidik, kita harus bisa mengenali diri anak itu sendiri, agar mereka bisa termotivasi, agar mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Hal itu sejalan dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan Ingarso Sung Tulodo. Di sini guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Guru menjadi figur utama, menjadi role model bagi anak untuk bisa dicontoh. Lalu adanya Ing Madya Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat berupa wawasan, ide, ataupun gagasan. Di mana dengan pemberian ide, wawasan, dan gagasan, anak bisa termotivasi lagi untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya, serta pembelajarannya. Lalu adanya Tutpuri Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan bagi murid. Di sini, guru bisa berperan sebagai fasilitator ataupun motivator, di mana untuk menjadi seorang motivator diharapkan murid-murid bisa mengikuti, bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai apa yang mereka inginkan. Hal itu sejalan untuk menjadi manusia merdeka, di mana manusia merdeka merupakan tujuan dari pendidikan, baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan mampu menghargai, menghormati kemanusiaan setiap orang. Hal ini didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ada 6 dasar
nilai-nilai dari pendidikan. Yang pertama adalah menuntun. Menuntun adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Menuntun dalam proses pendidikan yaitu berkolaborasi dengan anak, memberikan ruang berpikir kritis untuk melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Lalu adanya kodrat alam, di mana dengan adanya kodrat alam di sini siswa bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Lalu adanya pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak kepada anak diartikan sebagai anak sebagai subjek. Anak harus berperan lebih aktif lagi dibandingkan guru. Oleh karena itu, pendidikan berpihak kepada anak yaitu untuk menjadikan manusia yang merdeka. Mereka bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran, bisa meningkatkan minat dan bakatnya tanpa terkecuali. Lalu, anak bukan tabula rasa. Anak bukan tabula rasa artinya anak itu bisa kita rubah sedemikian rupa. Tidak. Anak itu bisa menentukan dirinya sendiri. Ada 3 asas. Yang pertama adanya asas tabula rasa. Jadi anak itu seperti diibaratkan tabula rasa, di mana anak itu kita bisa menentukan dirinya sendiri tanpa terkecuali. Kita tidak mengharapkan hal itu. Di sini kita akan menuntun anak, kita hanya membimbing saja. Untuk selebihnya itu dikembalikan lagi kepada anak. Lalu adanya budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, di mana karakter atau watak itu dipengaruhi oleh 2. Yang pertama faktor intelektual, yaitu faktor kecerdasan, dan yang kedua adalah faktor biologis, di mana faktor biologis itu meliputi rasa takut, rasa senang, amarah, bahagia. Karena budi pekerti itu harus jalan dengan cipta, rasa, karsa, dan raga. Lalu yang terakhir adalah pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani, di mana murid itu diibaratkan sebagai benih. Benih untuk menghasilkan tanaman yang baik, kita harus jaga dan rawat mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan pupuk yang bagus, dengan mengolah tanah, dengan mencabuti rumput-rumput liar yang ada di sampingnya. Dan juga jangan berharap benih jagung akan tumbuh menjadi padi, karena itu tidak mungkin. Kita hanya menuntun perkembangannya saja. Benih jagung maka akan menjadi jagung. Benih padi maka akan menjadi padi. Begitulah konsepnya. Oleh karena itu di sini tugas kita hanyalah menuntun, tidak menuntut mereka untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Adapun refleksi filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu guru dan murid berkolaborasi untuk menganalisis atau menciptakan rasa takjub spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai masyarakat. Guru dan siswa merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi dan mengakomodasi karakteristik masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.